Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Guys, today we meet again in the others platform. Ya, kita hari ini menggunakan platform Google Classroom, and we are going to learn how to describe places. Kita akan mempelajari bagaimana cara menceritakan atau menggambarkan keadaan sebuah ruangan, tempat, kota, ya, negara. Nah, kompetensi ini perlu atau wajib dimiliki, ya, karena kompetensi ini sering digunakan pada survival English, ya, ketika kita berkomunikasi dengan teman sejawat, ya, atau dengan teman bekerja. Sering kita bisa diminta untuk menjelaskan keadaan kota, keadaan rumah, ya, seperti itu. Okay, so there are different kinds of places which we can describe, ya. Jadi kompetensi ini ada tiga, ya. Places itu dibagi room, house, dan city. Ketika bicara city, kita akan mengenalkan bagaimana budaya, bagaimana keadaan dari city tersebut secara politik, secara sosial, budaya, ya. Terus juga kita bisa mengenalkan objek wisatanya apa saja dari city tersebut. Itu yang akan kita describe-kan, kita gambarkan atau kita ceritakan kepada lawan bicara kita. Terus ada a house, ya. A house ini adalah rumah. Nah, kalau kita menceritakan atau menggambarkan a house, maka a house ini partnya adalah room, ya. Secara normal part room ini akan terbagi jadi 4 bagian: bedroom, kamar tidur, bathroom, kamar mandi, kitchen, dapur, living room, kamar keluarga, atau bisa juga kamar tamu. Oke, kawan-kawan, ada beberapa rumah yang mempunyai warehouse. Warehouse ini adalah gudang. Nah, budaya di barat meletakkan gudang tersebut di atas rumah, ya, dan ada juga yang meletakkannya di gudang bawah tanah, ya, karena tekstur tanah yang berbeda dengan di Indonesia di sana, jadi mereka bisa membuat gudang di bawah tanah, ya. Oke, secara normal hanya 4. Mungkin dari kawan-kawan ada yang memiliki lebih dari 4 room ini, ya, karena masing-masing rumah itu berbeda, ya, berbeda kreasi membuat ruangannya apa-apa saja. Tapi secara normal 4 ini dan ditambah tadi gudang warehouse. Oke, kawan-kawan, ini adalah kosakata yang sering kita gunakan ketika kita menjelaskan part of house atau room itu tadi. Ada armchair, dimana ini adalah sofa. Ini sering diletakkan di kamar tamu. Terus ada beside table. Beside table ini adalah lemari kecil yang diletakkan di sebelah meja, bukan sebelah meja tapi di sebelah bed, ya. Dan ini sering juga diletakkan lampu di atasnya, yang beside table. Terus di sebelah beside table ada bed. Nah, terus di sebelah bed itu ada chair, kursi. Nah, kursi ini bisa kita letakkan di kitchen, ya, di ruang makan juga bisa, di bedroom, tempat tidur juga bisa. Oke, di atas ada door, pintu. Terus ada curtain. Curtain di sana adalah gorden. Nah, ini ada wardrobe. Wardrobe ini adalah lemari serbaguna. Nah,
Di Indonesia kita dikenalkan wardrobe ini adalah lemari pakaian, tapi sebenarnya wardrobe ini serbaguna ya. Buku juga bisa diletakkan di sana, jadi tidak hanya not only clothes. Terus ada television, TV yang bisa kita letakkan di kitchen juga bisa ya. Jadi kalau di barat di kitchen itu ada TV ya. Terus juga ada bedroom, bisa kita letakkan television. Terus di living room juga bisa. Terus ada dining table, ini meja makan, pasti letaknya ada di kitchen. Terus ada carpet ya, seperti di Indonesia banyak rumah yang masih menggunakan carpet ya, walaupun sudah menggunakan porcelain atau keramik. Now next, drawer ini seperti lemari ya, buffet, dan ini juga serbaguna, sering diletakkan di living room atau juga di bedroom. Next ada cupboard. Cupboard ini adalah lemari yang dibikin ya untuk mempermudah chef ya memasak di dapur ya. Ini cupboard, jadi dia diletakkan di kitchen ya. Jadi kosakata ini bisa digunakan untuk memperkaya informasi ketika you menggambarkan bagaimana keadaan ya dari room yang ada di rumah kalian. Okay, now useful words to describe a room. Okay, ketika kita mendeskripsikan sebuah tempat, kita bisa menggunakan phrase ya, there is dan there are. Ketika kita menggunakan there is, itu berarti kita menyampaikan ada ya, dalam bahasa Indonesianya ada. Tapi ada yang kita sebutkan itu tunggal ya. Tapi ketika kita menggunakan there are, berarti yang adanya itu banyak ya. Contohnya ketika saya menyampaikan ada buku, tapi bukunya cuma satu, berarti there is book, berarti saya menggunakan there is. Tapi kalau saya menjelaskan ada 2 buku, berarti there are books ya. Oke, paham? Jadi there is untuk menjelaskan ada tunggal, barangnya tunggal satu saja. Tapi kalau there are, adanya banyak. Jadi adjektif ini tadi untuk menjelaskan tempat juga bisa dibantu dengan preposition, kata depan, seperti on. On ini digunakan ketika kita menjelaskan objek benda tersebut melekat ya, melekat dan menempel. Contohnya buku yang kita letakkan di atas meja itu akan menggunakan on karena buku tersebut menempel di atas meja. The book is on the table. The book is on the table. Nah, jadi buku tersebut ada di atas meja. Nah, yang di atas meja itu menempel. Terus lagi yang menempel di dinding, gambar ya, gambar ada di dinding. The picture is on the wall. Jadi yang you letakkan menempel itu pasti akan menggunakan on. Misalnya tangan kalian ada di kursi, misalnya ya. My hand is on the chair. Tangan saya ada di kursi, ya, sedang memegang kursi. Seperti itu. Terus ada above di sebelahnya, pengertiannya di atas. Over di atas, ya, sama. In front of di depan.
Lawannya behind, di belakang. Under, di bawah. Below, di bawah. Beside, di samping. Jadi ini bisa mengkreasikan bagaimana informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita, ya, agar lebih memperkuat informasi yang kita sampaikan, ya. Oke, ini example ya, seperti apa contoh kita menjelaskan atau menginfokan atau mendeskripsikan keadaan kamar kita, ya. Oke, di sana you bisa lihat, di sana ada I have got my own room. Ini dia menjelaskan ini adalah kamar saya, ya. Jadi ini adalah kamar saya, you bisa menggunakan phrase-nya I have got my own room. I have got my own room. I have got my own room. Nah, selanjutnya dia menjelaskan in my room, di kamar saya, in my room there is a bed. Nah, bisa Anda lihat di sana dia menyebutkan ada bed, menggunakan there is karena bednya cuma satu. Jadi dia menggunakan there is a bed. Terus ada there is a table, ya. Di sana ada sebuah meja. Terus ada a chair, ada sebuah kursi. A wardrobe and a television, ya. Oke, setelah kalian menyebutkan objek apa saja yang ada di kamar itu tadi, setelah itu kalian menginformasikan posisi dari objek tersebut ada di mana saja, ya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya bisa you lihat di sana there is a window above the table. Nah, dia menginformasikan bahwa ada jendela di atas meja. Jadi di atas meja tersebut ada jendela. There is a window above the table. There is a window above the table. There is a window above the table. Terus lagi dia juga menginformasikan the television is opposite. TV, ada TV di seberang kasur. So I can watch it. Jadi aku bisa menonton itu ketika when I'm in bed, ketika saya berada di kasur. Jadi dia maksudnya kenapa meletakkan television itu di seberang bed, karena kan mempermudah dia sambil menonton sambil rebahan. Terus di sana dijelaskan lagi posisi the wardrobe is on the left and my bed is on the right. Nah, juga dijelaskan di mana posisi lemari serbaguna ini ada di bagian kiri dan bednya ada di bagian kanan. Terus there is a computer on the table and books. Jadi ada sebuah komputer, ya, di atas meja dan ada buku juga di sana. Pen, CD, yang mana letaknya near the computer, letaknya dekat dengan komputer tersebut. There is a magazine and a camera on the bed. Jadi dia juga menjelaskan bahwa ada sebuah majalah dan kamera di atas bed tersebut. Oke kawan-kawan, ini adalah desain, salah satu desain bagaimana ketika kita ingin menginformasikan, mendeskripsikan seperti apa keadaan ruangan di kamar kita, ya. Oke kawan-kawan, untuk berlatih ini, ya, saya mendesain sebuah tugas untuk kalian, dan tugas ini dikumpulkan
minggu depan, ya, hari Kamis minggu depan melalui Google Classroom. Jadi 1 minggu ini kalian latihan, buatlah satu video short video pendek. Sebelum membuat video ini maka you wajib foto dulu salah satu ruangan yang akan you jadikan informasi, ya. Bisa kamar tamu, bisa kamar favorit, kamar tidur itu tadi, atau kitchen, exception terkecuali kamar mandi, ya. Jadi hanya 3 yang kita ambil untuk dipresentasikan. Oke, setelah sudah you pilih maka you foto, dan foto terus di print, ya. Untuk mempresentasikan ya dalam sebuah video pendek, maka kalian akan mempresentasikan sambil memegang foto dari kamar salah satu ruangan, ya, salah satu ruangan yang kalian pilih. Cara kedua, kalian langsung memvideo ruangan tersebut menggunakan handphone, ya, dan you menjelaskan bagi apa-apa saja yang ada di ruangan tersebut. Nah, tetapi ini wajib awalannya akan you membuka, ya, tidak diizinkan langsung memvideo objek tersebut tanpa ada memperkenalkan terlebih dahulu atau pembukaan, ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu my explanation of this lesson. Selamat berlatih. Apabila ada masih bingung dengan materi ini, silahkan chat saya atau chat di grup, ya. Oke, see you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.